Baik, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, selamat sejahtera ya, selamat sehat semuanya. Semoga selalu diberikan kemudahan, kelancaran ya untuk aktivitas kita pada hari ini. Terutama dalam hal perkuliahan, karena mengingat ini sudah masuk pekan ke-11 ya. Pekan ke-11 di mana kalian sebentar lagi ya tinggal menunggu hitungan minggu saja itu sudah harus menyelesaikan pertemuan selama 15 pekan. Kemudian pekan yang terakhir yaitu pekan ke-16 itu sudah pelaksanaan UAS ya. Artinya selesai di semester genap ya. Adapun untuk semester selanjutnya ya harapannya sih bisa lebih baik lagi, dan untuk semester ini ya harus dikejar lagi bagi yang masih tertinggal atau yang mungkin masih punya hutang belum ngumpulin tugas dan lain-lain ya, baik itu untuk mata kuliah saya atau mata kuliah dosen-dosen yang lain. Karena jangan sampai ada satu hal yang mungkin tidak kalian lakukan, itu akan mengganggu keseluruhan dari nilai yang sudah kalian kumpulkan selama ini. Kan sayang ya. Jadi kalau kalian ada yang miss atau ada yang tidak mengumpulkan, tentu akan berpengaruh dengan nilai akhirnya. Saya mengingatkan ini karena apa? Karena jangan sampai terulang seperti pengalaman di semester sebelumnya. Ya, karena tentunya dalam hal ini bisa menjadi pembelajaran buat kalian, jangan sampai hal-hal yang buruk itu terulang. Apalagi yang berkenaan dengan tugas atau laporan ya, karena tidak lagi saya harus mention satu-satu siapa yang belum ngumpul, siapa yang belum ini gitu ya. Artinya dalam hal ini sebetulnya saya lebih mengharapkan inisiatif ya dari kalian. Kalau memang sudah saatnya harus dikumpul ya. Seperti yang sudah saya ingatkan di grup masing-masing mata kuliah ya. Artinya dalam hal ini kerjasamanya baik dari mahasiswa ataupun dari dosen agar semuanya itu saling sinergis gitu ya. Jadi tidak saling menunggu satu dengan yang lain gitu. Oke, itu untuk mengingatkan saja ya bagi yang merasa belum mengumpulkan tugas, mengumpulkan laporan ya, disegerakan ya. Oke, untuk pertemuan pagi hari ini kita akan melanjutkan seperti apa yang sudah saya sampaikan di grup ya, materi yang harus kalian simak di 2 pekan ini adalah bab anatomi tumbuhan ya, karena mengingat anatomi tumbuhan ini tidak bisa diselesaikan dalam 1 pekan atau 1 pertemuan, jadi harus butuh 2 pertemuan untuk menyelesaikan. Sama halnya ketika kalian belajar morfologi kemarin ya, tentu tidak bisa hanya 1 pertemuan saja, tapi paling tidak ada 2 pertemuan. Kenapa? Karena yang perlu kita bahas itu tidak cuma satu, apalagi objeknya adalah tumbuhan. Kita tahu bahwa tumbuhan atau tanaman itu memiliki beberapa organ yang memang itu memiliki spesifikasi atau karakteristik yang berbeda-beda. Ya, jadi harus satu persatu kita telaah ya, harus satu persatu kita deskripsikan. Artinya dalam hal ini kita harus paham betul ya karakteristik baik secara fisik dari suatu tanaman ya, dari masing-masing organ yang dimiliki. Ya, ini sudah saya sampaikan materinya di bab morfologi. Nah, untuk yang selanjutnya ini adalah bab anatomi. Jadi ada morfologi, ada anatomi. Di awal tentunya kalian sudah harus paham apa itu morfologi ya, pengertian secara umumnya. Nah, sekarang kalian harus juga paham pengertian dari anatomi. Jangan sampai nanti di antara kalian masih bingung. Morfologi itu apa, anatomi itu apa. Dan nanti pengaplikasian di dalam kita pengamatan suatu tumbuhan itu kita nggak bingung lagi. Yang mau kita amati itu bagian morfologinya atau bagian anatominya. Nah, oke. Baik, langsung saja di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya yang sekiranya bisa menambah keilmuan kalian ya, terutama di bidang bahan alam terkait karakteristik baik itu morfologi maupun anatomi
ya dari suatu tumbuhan. Nah, untuk yang pertama ya pertanyaannya karena ini sebagai pengantar gitu ya. Jadi harus paham dulu definisinya ya. Apa itu anatomi tumbuhan? Dan kemudian setelah kalian tahu apa itu anatomi tumbuhan, lalu kalian harus bisa membedakan dengan morfologi tumbuhan. Kenapa antara morfologi dan anatomi itu dipisah? Bukan satu kesatuan yang memang membahas suatu hal yang sama ya. Ya meskipun ada beberapa buku atau referensi yang menjadikan itu satu ya, morfologi dan anatomi, tapi bukan berarti itu memiliki pengertian yang sama. Tapi mungkin di dalam buku itu dibahas kedua-duanya dalam satu tempat gitu ya. Artinya tetap kedua-duanya ini memiliki pengertian yang berbeda. Baik, di sini sudah beberapa yang raise hand ya, yang saya sebutkan bisa langsung memberikan jawabannya ya. Di sini atas nama Intan Almasya. Silakan Intan. Baik, Bu. Anatomi tumbuhan itu suatu disiplin ilmu yang mempelajari struktur internal dari organ-organ tumbuhan, mempelajari bagian-bagian dalam dari struktur organ-organ tumbuhan termasuk sel, jaringan, dan organ tumbuhan. Morfologi tumbuhan sebaliknya mempelajari bentuk fisik dan struktur tumbuhan, termasuk bagian-bagian luar seperti akar, batang, daun, dan bunga. Morfologi tumbuhan lebih berfokus pada deskripsi bentuk luar dan susunan tumbuhan, serta masing-masing fungsi bagian dalam kehidupan tumbuhan. Cukup, Bu. Oke, baik. Terima kasih Intan atas penjelasannya ya. Jadi dua hal yang memang harus kalian pahami dulu ya sebelum lebih lanjut kita belajar terkait anatomi dari suatu tanaman begitu ya. Sebetulnya baik itu morfologi ataupun tanaman itu sama-sama merupakan cabang ilmu ya. Jadi kalau sudah ada istilah cabang ilmu itu artinya spesifik mempelajari sesuatu apapun itu ya. Nah, untuk yang anatomi, apa yang dipelajari di sini? Yang dipelajari di sini ada struktur fisiknya. Sebetulnya mau anatomi maupun morfologi juga sama ya. Sama-sama mempelajari struktur fisiknya. Tapi kalau anatomi itu sesuatu yang tidak bisa kita lihat hanya dengan menggunakan panca indera kita. Ya, dengan menggunakan mata itu tidak bisa kita lihat. Artinya dalam hal ini kita butuh alat bantu ya. Jadi pengamatannya itu secara seluler. Karena yang mau kita amati adalah struktur selnya, ya, bukan bentuk secara umum yang dapat kita lihat dari luar. Misalkan, oh bentuk daunnya bulat, bulat lonjong gitu ya, atau mungkin batangnya berkambium dan tidak berkambium. Nah, bukan itu. Ya, tapi dalam hal ini yang kita amati secara fisik yang itu secara mikroskopis. Artinya dalam hal ini saling melengkapi antara morfologi dan anatomi. Jadi nanti kita bisa melihat secara jelas gitu ya, secara rinci terkait setiap struktur tumbuhan yang itu kita amati ya, apapun itu tumbuhannya melalui pengamatan mikroskopis. Caranya bagaimana? Ya seperti sudah kalian lakukan pada saat praktikum gitu ya. Jadi sebetulnya nyambung banget gitu dengan apa yang ada di teori dengan apa yang sudah kalian lakukan pada saat praktikum. Jadi kalian akan mengambil suatu sampel gitu ya, misalkan itu adalah daun, lalu kalian ambil sayatannya gitu ya dengan ukuran yang tentunya tidak boleh tebal dan tidak boleh tipis itu tadi ya, harus pas. Lalu baik secara sayatan membujur ataupun melintang yang sesuai dengan kebutuhannya, lalu diamati menggunakan mikroskop. Nah, di situ kita akan mengamati bentuk selnya seperti apa, penyusun selnya apa saja, jaringan apa saja yang ada di situ. Nah, ini dalam hal ini memang membutuhkan apa ya, membutuhkan alat bantu ya, tidak mungkin kita tidak membutuhkan alat bantu dan membutuhkan kemampuan untuk bisa kita menggunakan alat bantu tersebut. Ya, jadi PR-nya selama ini sejauh ini adalah kita masih sulitnya untuk menggunakan alat bantu tersebut untuk mendapatkan gambar atau tampilan yang memang diinginkan ya. Artinya tidak apa-apa, ini pasti butuh proses ya. Paling tidak kalian sudah mulai mau berusaha untuk mencari, tapi lama kelamaan ya itu nanti akan membuahkan hasil ya. Bukan berarti ketika gagal ya sudahlah saya nggak bisa lah, saya nggak mampu lah. Nah itu berarti sudah stop sampai situ. Tapi kalau kalian terus mencoba sampai mendapatkan apa yang memang diinginkan, insya Allah ke depannya itu bukan suatu hal yang sulit lagi ya. Jadi itulah
anatomi tumbuhan ya yang memang mempelajari karakteristik mikroskopis dari suatu sampel tumbuhan. Nah, dalam hal ini tentunya anatomi baik itu anatomi maupun morfologi itu sesuatu cabang ilmu yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Kita tidak bisa hanya mengandalkan morfologinya saja. Kita tidak bisa hanya mengandalkan anatominya saja, tapi harus kedua-duanya. Kalau kalian lihat di buku atau di e-book farmakope herbal ya, itu pasti dua-duanya ada. Nggak mungkin cuma satu. Nggak mungkin cuma morfologinya saja. Nggak mungkin cuma anatominya saja. Pasti ada morfologi dan anatominya. Jadi setiap tumbuhan yang sudah diidentifikasi ya di farmakope herbal itu pasti ada karakteristik morfologinya. Misalkan daunnya bentuknya bagaimana, warnanya apa, batangnya bagaimana dan sebagainya macamnya ya. Tapi kalau untuk yang anatomi pasti otomatis juga dicantumkan ya, tetapi tidak lagi membahas karakteristik yang nampak dari luar, tapi lebih karakteristik fragmen-fragmen yang ada di dalam sampel tersebut ya, memiliki jaringan apa saja dan lain-lain. Nah, itu menjadi ciri khas dari suatu tanaman yang akan kita karakterisasi baik itu morfologi maupun anatomi. Oke ya, jadi paham perbedaannya, jangan sampai salah lagi. Jadi sudah harus tahu bedanya apa itu morfologi dan apa itu anatomi ya. Baik, selanjutnya. Nah, tadi saya sudah menyebutkan di awal ya, mikroskopis itu artinya kita mengamati bagian dalam dari suatu organ tanaman begitu ya, yang tentunya menggunakan alat bantu, dan makroskopis tidak perlu membutuhkan alat bantu. Jadi kita bisa menggunakan alat indera kita, kalaupun memang harus membutuhkan alat bantu itu bukan perbesaran yang seperti mikroskop ya, tetapi mungkin pembesar saja atau kaca pembesar saja. Tetapi dalam hal ini tetap kita mengandalkan alat indera kita yaitu mata kita untuk melihat ya dari karakterisasi fisiknya dan itu bisa nampak dari luar. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa bedanya mikroskopis dan makroskopis? Nah, itu sebetulnya apa yang sudah saya sampaikan tadi itu jawaban. Tapi saya pengen kalian menggunakan pengertian yang sudah kalian tangkap tadi dengan bahasa sendiri. Jadi setidaknya ini kalian juga belajar untuk memparafrase ya suatu referensi. Jadi biar tidak plek sama dengan apa yang sudah dibaca. Nah, ini nanti sering terjadinya itu pada saat kalian sudah mulai penyusunan proposal untuk KTI gitu ya. Kita ngambil dari referensi pengertian ini, pengertian itu, asal ambil dan itu mengambilnya juga utuh ya. Nah, itu nanti akan ke detect sebagai plagiat ya. Kenapa? Karena tidak ada parafrase di sana. Tidak ada pengubahan kalimat-kalimat yang tidak mengubah maknanya. Saya rasa ini bisa dipahami ya, karena setiap orang itu pasti memiliki gaya penyampaian yang berbeda-beda ya. Misalkan sama-sama ingin menjelaskan tentang buah apel. Tentu antara mahasiswa A sama mahasiswa B untuk mendeskripsikan apel berbeda gitu ya. Jadi kalian harus bisa menangkap hal ini. Ini penting sekali sebagai bekal kalian nanti pada saat kalian sudah saatnya mengambil KTI ya. Jangan sampai nanti tulisan kalian semua itu tulisan orang. Itu nanti kalau diturnitin, kalau itu dicek plagiatnya itu 100% plagiat. Ya sudah banyak ya kasus-kasus seperti itu yang akhirnya merugikan diri kita sendiri karena kita dicap sebagai pencuri karya orang lain. Jangan sampai seperti itu ya. Boleh kita mengambil referensi dari orang lain, tetap harus diparafrase dan tetap dicantumkan citasinya. Nah, ini poin yang harus dipahami ya. Ya meskipun sekarang kalian belum merasakan KTI kan sebentar lagi kalian akan merasakan itu dan tentunya bukan hal baru lagi ya harusnya ya. Harus bisa menyesuaikan. Oke, di sini saya lihat siapa yang akan memberikan jawaban ya. Atas nama Fiona. Fiona ada? Ada, Bu. Oke, silakan Fiona. Mikroskopis itu pengamatan yang dilakukan menggunakan mikroskop, seperti mikroskop cahaya atau mikroskop elektron, yang memungkinkan mengamati struktur yang sangat kecil seperti sel, jaringan, dan organ-organ internal. Contohnya itu pengamatan struktur internal akar, batang, dan daun menggunakan mikroskop. Sedangkan makroskopis pengamatan yang dilakukan menggunakan mata panjang atau menggunakan alat seperti teleskop. Makroskopis memungkinkan pengamatan
struktur lebih besar, seperti bentuk fisik, warna, dan konsistensi benda. Contoh pengamatan makroskopis itu pengamatan bentuk fisik dan warna daun, batang, dan akar. Pengamatan bentuk fisik warna tumbuhan seperti bayam, jagung, dan beringin. Cukup, Bu. Oke. Oke, setelah kalian mempelajari itu semua yang tadi sudah saya uraikan ya, kalian harus sudah bisa ya mengambil kesimpulan. Jadi apa sih dimaksud dengan pengamatan mikroskopis dan makroskopis ya. Biasanya kita pengamatannya makro dulu baru mikro ya. Artinya dari luar dulu baru nanti kita identifikasi yang di dalamnya atau internalnya. Nah, dalam hal ini bisa kita lihat ya bahwasanya pengamatan makro itu artinya serangkaian dengan mikro juga ya untuk mengetahui identitas suatu tanaman. Makanya tadi saya bilang tidak bisa hanya salah satu saja, tapi dua-duanya harus saling mendukung. Nah, artinya dalam hal ini penting sekali untuk mendeskripsikan suatu tanaman yang nantinya akan kita gunakan, entah itu untuk apapun itu ya, tujuannya tentunya untuk pengembangan bahan obat herbal ya, atau mungkin sediaan farmasi yang sudah mulai digalakkan di bidang sains gitu ya, artinya dalam hal ini mendukung sekali untuk pengembangan ilmu ya. Nah, perlu kita pahami kenapa ini mesti dilakukan, yaitu tadi untuk memastikan apakah tanaman yang kita gunakan itu memang betul-betul tanaman yang sesuai dengan referensinya ya. Jangan sampai nanti kita hanya sekedar oh mirip kok mirip tapi ternyata berbeda, karena tentunya kemiripan-kemiripan dari macam-macam tumbuhan kan tidak hanya bisa diamati secara makro saja tapi harus juga dengan mikronya juga. Nah, dalam hal ini dengan tujuan deskripsi itu tadi untuk mengetahui kebenaran dari suatu tanaman ya sesuai dengan taksonominya, sesuai dengan klasifikasinya. Benar nggak sih ini termasuk famili ini? Benar nggak sih ini termasuk genus ini? Nah, itu butuh proses ya dalam hal mempelajari hal tersebut. Nah, kalau untuk pengamatan makroskopis, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, tidak membutuhkan alat bantu spesifik, misalkan seperti mikroskop. Tapi kalau pun memang membutuhkan alat bantu, yaitu sifatnya tidak ada perbesaran yang sampai ukuran mikron, ya. Misalkan dengan lup, ya, kaca pembesar, atau mungkin dengan alat bantu pengukuran seperti penggaris, ya, misalkan jangkau sorong, ya, itu hanya sebagai pendukung saja. Nah, apa saja yang bisa diamati secara makro? Tentunya semua bagian organ tumbuhan ya bisa diamati dengan makro gitu ya, dari daunnya, dari batangnya, bunganya, atau kalau dia termasuk tanaman rizoma ya dari rimpangnya gitu ya, yang diamati secara makroskopiknya. Nah, di slide ini saya ambil dari farmakope herbal ya. Jadi salah satu jenis tanaman ya yang sudah dibuat Simplicia di sini adalah Simplicia johar ya. Jadi tanaman johar ini diambil daunnya ya, lalu dikarakterisasi ya morfologinya, misalkan berupa bentuknya lembaran, bentuknya lonjong, pangkalnya runcing, tepinya rata dan berlekuk dan sebagainya. Nah, ini kan seperti yang sudah saya tugaskan ke kalian ya. Artinya secara morfologi dari suatu tanaman itu ya tergantung jenis-jenis dari tanamannya memiliki daun yang bentuknya seperti apa. Tentunya keanekaragaman inilah yang membuat kita itu menjadi sumber hayati yang bisa dikatakan besar ya, bahkan bisa disebut sebagai mega biodiversitas gitu ya di dunia. Artinya memang peluang untuk bisa memanfaatkan bahan alam itu sesuatu yang mudah di sekitar kita ya. Jangankan untuk tanaman yang memang sudah jelas untuk kebutuhan, entah itu untuk sumber pangan, entah itu untuk tanaman hias, bahkan tanaman liar saja sekarang sudah banyak referensi yang menyebutkan memiliki manfaat atau khasiat tertentu ya dengan kandungan metabolis sekunder yang dimilikinya gitu ya. Dan ini kemudian yang kedua contohnya rimpang atau rizoma dari kencur. Itu juga begitu. Diamati morfologinya, bentuknya seperti apa, ya warnanya seperti apa begitu. Dan ini penting sekali untuk mendukung kebenaran dari suatu sampel atau Simplicia yang memang sudah diawetkan gitu ya. Kalau kita langsung ambil dari tanaman yang masih hidup ya kita bisa memastikan oh ya saya kan benar ngambilnya di tanaman tersebut. Tapi kalau kita ngambilnya itu sudah dalam bentuk Simplicia dan bentuknya juga sudah berbeda dengan yang masih segar, nah makanya perlu kita identifikasi. Nah itu kalau yang makro
ya. Jadi kalau yang mikro ya tentunya membutuhkan alat bantu khusus ya. Jadi kita sebut sebagai mikroskop ya dengan perbesaran tertentu. Nanti yang kita amati adalah sampel yang sudah dilembutkan atau yang sudah diserbuk. Lalu kita amati karakterisasi dari fragmen-fragmen pengenal yang ada di dalam sampel tersebut. Kalau itu dalam bentuk simplisia atau yang sudah awet gitu ya, sudah diawetkan. Nah, bagaimana kalau itu dalam bentuk tanaman yang masih segar, yaitu seperti yang saya praktekkan di pertemuan yang pertama itu ya. Artinya kalian mengambil beberapa sampel tanaman yang masih segar lalu kalian buat sayatan tipis ya untuk mengamati struktur dari jaringan yang ada di dalam sampel tersebut. Seperti itu ya. Jadi bedanya sangat jelas sekali. Kalau yang makroskopis itu dari luar artinya tidak membutuhkan alat bantu secara spesifik. Kalau yang mikro artinya harus membutuhkan alat bantu dan itu untuk pengamatan secara selulernya. Di dalam dari sampel tersebut itu ditemukan fragmen-fragmen apa saja. Nah, itu ya. Jadi harapannya sudah tidak tertukar lagi kedua pengertian ini karena ini menjadi dasar ya sebelum kalian melanjutkan ke materi berikutnya. Baik, yang kedua, setelah kalian memahami pengamatan secara makroskopis ya, dan pengamatan makroskopis itu saya katakan jauh lebih mudah dan murah tentunya ya. Artinya tidak sesulit mikroskopis. Sulitnya artinya relatif ya. Sulit itu artinya kita butuh alat itu ya. Artinya tidak fleksibel dimanapun kita bisa melakukan pengamatan mikroskopis. Tapi kalau makroskopis dimanapun kita bisa melakukan itu. Karena kan modalnya cuma alat indera yang kita miliki ya. Tapi kalau mikroskopis harus ada alat bantu mikroskop. Dan itu pun hanya bisa dilakukan di lab gitu ya. Tidak bisa kita lakukan dimanapun dimana kita berada. Nah dalam hal ini untuk pengamatan mikroskopis tentunya ada tahap-tahapan secara garis besar yang memang tidak boleh di-skip gitu ya, tidak boleh dilupakan atau dilewatkan. Nah, coba di sini siapa yang bisa menjelaskan secara umum saja seperti apa yang sudah kalian lakukan pada saat praktikum ya, itu bisa dijadikan sumber kalian untuk menjelaskan begitu ya. Jadi tidak perlu bertele-tele, secara garis besarnya saja bagaimana cara melakukan pengamatan mikroskopis yang sudah pernah kalian lakukan. Oke, di sini yang sudah raise hand atas nama Sevira. Sevira ada? Sevira ada? Oke, silakan Sevira. Ini yang kemarin kita uji simplisianya itu ya, Bu? Ya, Pakai secara simplisier gitu ya? ya secara mikroskopisnya bagaimana yang sudah pernah dilakukan? Coba pengamatannya apa saja tahap-tahapannya? Yang pertama itu kalau tahapnya itu yang pertama itu bahannya tuh kita iris tipis, terus ditaruh di kaca apa sih arloji. Ditaruh dikasih aquades sedikit, lalu diamati di bawah mikroskop 40, kalau belum jelas di bawah mikroskop 100. Di kaca peraparat. Lalu? Sudah, Bu. Cukup? Cukup, Bu. Oke, saya butuh mahasiswa lagi ya, mungkin bisa melengkapi, bisa menambahkan ya untuk apa yang disampaikan Sevira tadi, karena kan kita semua sudah pernah melakukan pengamatan mikroskopis ya. Atas nama Desti Nangsangsari, ada Desti Nangsangsari? Ada Ibu. Oke, silakan. Iya, yang pertama kalau seandainya kita mau mengamati misalnya batang ya Bu, batangnya itu diiris tipis, irisannya itu tidak terlalu tipis atau tidak terlalu tebal. Setelah itu, bagian yang telah diiris itu diletakkan di atas objek gelas. Setelah itu ditetesi dengan aquades, biasanya 1 tetes. Setelah itu ditutup dengan cover objek gelasnya.
terusan difiksasi hingga airnya itu udah kering gitu, Bu. Terusan abis itu lalu diletakkan di mikroskop itu, lalu diamati. Diamatinya menggunakan kemarin menggunakan pengamatan 40, lalu dilihat bagian-bagian yang mau kita cari gitu, Bu. Dengan memfokuskan agar fokus gitu. Terusan abis itu kita foto hasilnya, baru kita cari untuk sel-sel yang kita cari itu, Bu. Cukup? Cukup, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, baik ya. Semoga yang lainnya juga bisa mendeskripsikan masing-masing ya apa yang menjadi pertanyaan. Kan sebetulnya kan ini sesuatu yang sudah pernah dilakukan ya. Jadi tinggal kita menceritakan ulang apa yang sudah kita lakukan yang bisa dijadikan jawaban gitu ya. Bagaimana untuk melakukan proses pengamatan mikroskopis. Yang jelas kita butuh alat bantu ya. Alat bantu itu mikroskop. Jadi mikroskop itu ini juga sudah saya sampaikan ya materinya di praktikum awal. Jenis-jenis mikroskop ada yang monokuler, ada yang binokuler ya. Kalau yang di lab itu kita memilikinya adalah yang binokuler. Jadi ada dua jenis lensa yang ada pada mikroskop, yaitu lensa okuler dan lensa objektif. Jangan lupa ini pun juga menentukan perbesaran ya, bagaimana kita mengatur perbesarannya. Jadi kalau perbesaran 100, okulernya berapa, objektifnya berapa. Jadi jangan sampai kita menyebutnya 100 tapi itu aslinya adalah 1000 gitu ya, karena belum dikalikan dengan yang okulernya. Nah, ini hati-hati sekali. Nah, kalau untuk pembuatan yang dari sampel segar, benar tadi yang disampaikan ya, kita membuat sayatan gitu dari sampel segar tersebut ya. Sayatan itu bisa melintang, bisa membujur. Nah, nanti saya contohkan ya gambarnya, yang melintang itu yang bagaimana, membujur itu bagaimana. Nah, kalian yang sudah dilakukan pada saat praktikum kemarin itu termasuk yang mana? Yang melintang atau yang membujur? Tuh. Nah, kemudian sesudah disayat ya, lalu diletakkan di gelas benda seperti ini ya, atau objek gelas ya, menggunakan pinset. Kalau pinset nggak ada ya bisa menggunakan tusuk gigi ya. Pokoknya yang benar-benar bisa membantu memindahkan sayatan itu ke bagian kaca bendanya tersebut, lalu diteteskan aquades ya, ditambahkan aquades di permukaannya hanya 1 tetes saja biar tidak terlalu banyak air di situ, lalu ditutup dengan cover glass ya, dielap, dibersihkan dengan tisu di bagian-bagian pinggirnya supaya untuk menyerap kelebihan dari aquadesnya itu ya, karena kalau dia kelebihan aquades tentunya akan mempengaruhi tampilan ya, pasti ada banyak gelembung-gelembung udara yang nantinya akan teramati seperti bulat-bulat. Nah, itu nanti ngeprank kalian ya, dikira itu adalah fragmennya, ternyata itu adalah air gitu. Lalu ditutup menggunakan cover glass, lalu diamati dengan perbesaran tertentu di mikroskop gitu ya. Perbesaran berapa? Yang paling kecil dulu ya, perbesaran 40 dulu. Kenapa? Walaupun perbesaran 40 itu tidak mesti harus kita ambil gambarnya, karena terlalu kecil masian. Tapi itu penting dilakukan. Kenapa? Paling tidak kita tahu posisinya si fragmen itu di mana. Karena kalau tiba-tiba langsung 100 perbesarannya 100, itu langsung ngezoom dia. Kita nggak tahu itu apa. Tapi paling tidak kalau 40 itu kita lihat dulu dari jarak jauh. Jadi jangan asal tubruk dulu ya, jarak jauh dulu gitu ya. Kalau emang benar baru kita dekati pelan-pelan gitu ya. Jadi dalam hal ini tidak langsung ngezoom, tidak langsung dekati sampai 400 dan kita nggak tahu itu apa. Nah, meskipun nanti dari 40 itu bisa kita besarkan lagi menjadi 100, menjadi 400 ya, tapi kita sudah tahu kalau objeknya itu adalah kalau dari kejauhan itu dan tidak salah sasaran gitu ya. Artinya dalam hal ini penting sekali 40 kali ya, meskipun kalau ada yang 100 kali dipilih yang 100 kali karena tentunya yang lebih jelas gitu. Kemudian yang kedua, dengan ukuran 40 kali itu kita bisa melihat layout keseluruhan ya. Di dalam preparat kita itu kira-kira mana ini bagian fragmen yang bisa diamati secara mendetail gitu ya. Jadi kita bisa melihat layout secara keseluruhannya dulu ya. Baru nanti untuk ngezoomnya perbesarannya disesuaikan dengan bagian-bagian yang akan kita amati. Jadi tidak tiba-tiba langsung 100, tiba-tiba langsung 400 gitu ya. Nah, ini tipe-tipe irisan. Nah, yang saya ingin sampaikan ke kalian, ini contohnya ya. Ini juga sudah saya sampaikan di video ya. Jadi tidak perlu saya ulang lagi.
ini adalah tipe-tipe kita memotong atau membuat sayatan ya. Jadi kalau misalkan bentuknya seperti ini anggaplah kemarin itu adalah bentuk batang ya, batang bayam misalkan. Jadi kalau kalian mengambil posisi alat potongnya atau siletnya di atas permukaan ini ya, dia bentuknya bulat juga, hasilnya seperti ini ya. Itu disebut sebagai apa namanya, sayatan melintang ya, atau cross section. Jadi kalau kalian kemarin ngambil batang bayam yang disayat seperti ini dan hasilnya bulat seperti ini mengikuti bentuk batang, itu adalah sayatan melintang. Ya, jadi dalam hal ini perlu dipahami. Nah, kemudian yang membujur yang bagaimana? Yang radial section. Jadi yang radial section itu yang ini. Jadi posisi siletnya itu tidak tidur, tapi dia berdiri seperti ini. Nanti dia memotongnya dari atas ke bawah. Jadi secara gambaran atau tampilannya itu nanti bisa melihat struktur bagian dalamnya seperti apa itu dari atas sampai bawah. Kebayang ya? Jadi kalau untuk yang sayatan melintang itu hanya di permukaan saja, dia bentuknya tegak lurus dengan sumbu horizontalnya. Sedangkan kalau yang radial longitudinal section atau yang membujur itu dia posisinya itu sejajar dengan sumbu utama. Jadi dia ngambil dari atasnya itu posisi siletnya itu dia berdiri dari atas ke bawah gitu ya. Dan lain-lainnya ini macam-macam variasi ya. Jadi ada yang sayatan paradermal. Kalau sayatan paradermal itu seperti kalian menyayat daun rose di color ya sama daun serai kemarin ya. Jadi hanya diambil permukaan atasnya saja atau permukaan bawahnya saja. Artinya yang akan kalian amati adalah jaringan yang itu ada di permukaan. Karena kalau untuk daun ini kan tidak ada ketebalan, kecuali kalau daun-daun yang tebal ya. Ini kan yang kemarin kita sampel itu kan yang daunnya tipis-tipis semua. Jadi memang hanya bisa dilakukannya secara paradermal. Nah, kalau tipe daun yang tebal, misalkan lidah buaya itu kan tebal tuh. Nah, itu juga bisa nanti ya diamati secara membujur seperti ini karena daunnya kan tebal gitu. Jadi bisa dipotong, yang kita ingin tahu nih bagian tengah dari daunnya itu isinya apa aja. Nah itu ya, jadi tipe-tipe sayatan ini pun juga menentukan hasil yang akan kita amati gitu. Jadi silahkan dari hasil yang sudah kalian lakukan kemarin ya, itu ditentukan termasuk sayatan yang tipenya membujur atau melintang ya. Jadi ada yang bentuknya adalah membujur atau melintang. Jadi harus jelas gitu ya sayatan yang diambil itu yang seperti apa. Baik, nah untuk pembuatan preparat ya dari suatu sampel apapun itu, entah itu tanaman, hewan atau yang lainnya, itu memang ada beberapa jenis ya, ada beberapa metode yang itu berdasarkan daya simpan. Nah, kalau yang kita bikin kemarin itu kan sekali pakai, sekali buang ya. Jadi tidak menunggu dan tidak harus bisa disimpan. Tapi ternyata ada yang supaya itu awet ya. Jadi untuk pembelajaran selanjutnya misalkan itu menerapkan metode lain ya, ada metode preparat segar ya. Ini yang sudah kita lakukan, tidak ada pengawetan apapun, jadi sekali pakai ya dibuang gitu ya. Atau preparat semi permanen ya, atau preparat permanen. Kalau yang semi permanen itu awet tapi tidak tahan lama. Kalau yang permanen itu sampai bertahun-tahun bahkan puluhan tahun, karena biasanya di dalam preparatnya diberikan pengawet. Nah, pengawetnya kalau untuk yang semi permanen itu biasanya menggunakan gliserin ya, dan metodenya pun biasanya metode cetak atau metode semeratus kuas, jadi ditekan gitu ya, atau dipencet-pencet supaya dia rata gitu. Nah, kemudian kalau preparat permanen itu biasanya diberikan selain pengawet itu juga perekat ya, jadi supaya tidak lepas gitu ya dari kaca objeknya itu dengan penutupnya gitu. Biasanya di sini diberikan bahan untuk preparatnya itu dari parafin gitu ya. Jadi dia lebih kaku dan lebih kuat gitu ya. Jadi tidak mudah terbuka dan tidak mudah hancur gitu. Dan ini awet gitu ya. Tapi ya kita kalau untuk pembelajaran ya cukup yang sekali pakai itu saja dulu ya, yaitu preparat segar. Jadi nanti kalau mau pengamatan ya bikin lagi seperti itu. Ini harapannya kalian sudah menyimak video ini dari materi yang saya sharekan, jadi saya tidak akan mengulangi lagi dan saya akan lanjut ya. Jadi dalam pengamatan
sel atau jaringan, itu sebetulnya kita juga bisa langsung melakukan screening ya, screening yang itu untuk mendeteksi awal metabolis sekunder yang terkandung di dalamnya. Ya meskipun ini belum bisa dijadikan patokan yang pasti, tapi paling tidak sebagai gambaran ya. Biasanya ditambahkan dengan zat-zat tertentu yang itu dari bahan-bahan yang bisa mendeteksi suatu metabolis sekunder tertentu pula. Jadi kalau nanti di pengamatan mikroskopisnya menunjukkan perubahan warna yang dimaksud, itu di dalamnya diduga ada kandungan metabolis sekunder yang dimaksud. Contoh misalkan di sini menggunakan zat warna milon misalkan ya. Nah, di sini penggunaan milon ini tujuannya untuk mendeteksi adanya butir aleuron ya dalam preparat. Jadi kalau misalkan ingin mengetahui adanya butir aleuron di dalam preparat itu bisa menggunakan milon. Atau kemudian bisa menggunakan Mayer. Nah ini ya, Mayer di sini kalau diteteskan Mayer di dalam preparat kita itu nanti akan bisa membedakan suatu sampel itu memiliki kandungan alkaloid atau tidak ya, dengan tentunya perubahan yang terjadi di dalam sel-selnya. Kemudian kalau ditambahkan anilin sulfat biasanya untuk mendeteksi adanya lignin atau tidak. Ini beberapa metode ya. Kalau memang ingin mengetahui sekalian karakteristiknya dari metabolis sekunder yang dimiliki untuk data awal ya atau sebagai gambaran. Jadi kalau memang tidak ada ya ngapain kita gunakan kan begitu bahasanya. Kalau memang tidak terdeteksi secara screening di awal ya artinya nggak capek-capek kita akan melanjutkan ke tahap berikutnya. Jadi itu sebuah metode yang bisa menentukan gambaran dari suatu tanaman apakah di dalamnya itu ada metabolis sekunder atau tidak ya, yang kita kenal dengan metode mikrokimia. Oke, itu. Nah, kemudian ini saya tampilkan contoh, ini juga sudah kalian lakukan ya, pengamatan amilum. Amilumnya ada yang dari amilum padi, beras ya, amilum orize, kemudian amilum tritiki, amilum solani ya, amilum medi, sama amilum menihot. Jadi karakteristiknya itu juga sudah ada pada gambar ya, bentuknya seperti apa. Tentunya ini akan menjadi identifikasi yang tidak boleh tertukar gitu ya, antara amilum satu dengan amilum yang lain. Jadi meskipun sama-sama amilum atau zat tepung itu tetap memiliki karakteristik yang berbeda-beda dari segi mikroskopisnya. Dan ini juga sudah kalian lakukan, jadi bukan suatu yang baru lagi ya, artinya bukan suatu yang asing bagi kalian. Oke, sekarang kita masuk ke bagian-bagian organ ya. Jadi sebetulnya kalau bagian-bagian organ tanaman itu kompleks ya secara umumnya. Memiliki bagian daun ya, memiliki bagian batang, memiliki bagian akar. Kalau dia sudah berbunga ya bagian bunga, kalau dia sudah berbuah ya bagian buah dan sebagainya. Nah, tentunya dalam setiap organ ini pasti ada jaringan penyusunnya. Dan bahkan di bagian akar pun juga begitu, batang juga begitu. Walaupun mungkin secara umum jenis-jenis jaringan itu ya itu saja sama penyusunnya, tetapi ada beberapa karakteristik yang berbeda sesuai dengan fungsinya. Ya, tentunya tidak bisa kita samakan antara fungsi daun dengan fungsi batang, antara fungsi batang dengan fungsi akar. Nah, kalau berbicara masalah fungsi kan sudah disampaikan ya di materi morfologi 2 pekan yang lalu, jadi tidak perlu saya bahas lagi. Oke, jaringan yang memang selalu ada di dalam tumbuhan ya, apapun jenis tumbuhannya itu adalah jaringan meristem dan permanen. Ini yang nggak boleh nggak ada di dalam suatu tanaman. Karena yang menentukan kelangsungan hidup dari satu tanaman itu ya 2 jaringan ini. Ada jaringan meristem, ada jaringan permanen. Nah, sekarang coba siapa yang akan memberikan penjelasan ya pengertiannya secara umum saja, bukan yang spesifik ya, secara umum jaringan meristem itu jaringan yang seperti apa, jaringan permanen itu jaringan yang seperti apa ya. Oke, silakan di sini yang mau memberikan jawaban ya. Ada Arina Ulfa yang sudah raise hand. Arina Ulfa ada? Hadir, Ibu. Oke, silakan Arina Ulfa. Baik, Bu. Untuk jaringan meristem sendiri itu merupakan jaringan yang selalu aktif membelah. Jaringan ini terdiri dari sel yang aktif membelah dan juga tetap bersifat meristematik.
Di sini berdasarkan asal terbentuknya itu ada promeristem, yaitu tahap embrio dari perkembangan meristem terhadap di ujung akar dan batang. Kemudian meristem primer, yaitu terdapat di tumbuhan dewasa dan sel-selnya masih aktif membelah, yang bikin batang tambah tinggi dan juga akar tambah panjang dan menjadi jaringan primer. Kemudian untuk meristem sekunder sendiri memiliki nama lain kambium, yaitu jaringan primer yang terdiferensiasi yang bikin batang dan akar tambah besar dan juga tebal. Kemudian berdasarkan letak terbentuknya itu ada apikal, interkalar, dan juga lateral. Cukup, Ibu. Oke, baik. Untuk pengertiannya tadi sudah dijelaskan ya. Tentunya ada perbedaan antara meristem dan permanen ya. Jadi kalau meristem itu ya tentunya jaringan yang sifatnya itu aktif membelah dan selalu baru. Tapi kalau jaringan permanen ini tentunya tidak bisa berdiri sendiri kalau tidak ada jaringan meristem. Jadi awalnya tetap jaringan meristem, tetapi nantinya dia akan mengalami diferensiasi menjadi jaringan-jaringan yang lebih kokoh, ya, jaringan yang untuk membantu atau menopang dari pertumbuhan si tumbuhan, ya. Secara pengertiannya seperti itu. Nah, kemudian di sini untuk masing-masing ya jaringan meristem dan jaringan permanen itu penyusunnya ada yang kita kenal dengan promeristem, meristem primer, dan meristem sekunder. Nah, ini adalah jaringan meristem yang berdasarkan asal terbentuknya. Nah, sedangkan kalau berdasarkan letak terbentuknya, ada dua macam perbedaan ya. Berdasarkan asal dan berdasarkan letak itu ada apikal, ada interkalar, sama lateral ya. Baik, untuk yang meristem berdasarkan asal terbentuknya dulu ya. Di sini ada 3 jaringan, silakan dideskripsikan masing-masing ya. Berarti saya mempersilakan 3 mahasiswa ya untuk bisa menjawab apa itu jaringan promeristem, meristem primer, dan meristem sekunder ya. Baik, yang sudah raise hand di sini atas nama Delina ya. Jadi Delina untuk yang promeristem. Kemudian yang kedua Sevira. Lalu yang ketiga siapa? Yang ketiga Teresia. Oke, silakan dijawab dulu. Nanti berkelanjutan saja ya antara Delina, Sevira, dan Teresia. Silakan. Ibu Teresia boleh jawab duluan nggak, Bu? Ya, boleh, silakan. Jadi, meristem sekunder itu adalah jaringan yang berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi sel-sel meristematik. Sel-sel meristem sekunder terbentuk pipih atau prisma dan memiliki vakuola yang besar di bagian tengahnya. Contohnya, kambium vaskuler dan kambium gabus atau flogen. Sudah, Bu. Oke, Delina, silakan. Delina tidak ada? Sevira? Baik, Bu. Deskripsi dari meristem primer itu, dia itu terdapat di tumbuhan dewasa dan sel-selnya masih aktif membelah, yang bikin batang tambah tinggi dan akar tambah panjang dan menjadi jaringan primer, Bu. Oke, baik. Sudah, Bu. Yang satu berarti belum dijawab ya. Ada Ratih, Marlina, silakan. Iya, Ibu.
deskripsi dari promeristem sendiri itu yaitu di mana tahap embrio dari perkembangan meristem yang terdapat di ujung akar dan batang. Cukup, Ibu. Oke, kita lihat dulu ya. Ini jaringan berdasarkan asal ya. Nah, sekarang yang berdasarkan letak ini sekaligus saja ya. Silakan 3 mahasiswa lagi untuk berdasarkan letak terbentuknya. Ada apikal, interkalal, sama lateral. Valen ya. Untuk valen. Kemudian Desti, Nangsang, Sari. Kemudian siapa lagi nih? Ayu Widianingsih. Silakan dari apikal, Valen ada? Valen ada? Ada, Ibu. Ya, silakan. Jaringan apikal terletak di ujung batang dan akar. Fungsi utamanya adalah untuk pertumbuhan. Cukup, Ibu. Kemudian Desti Nangsang Sari. Baik, Ibu. Untuk jaringan interkalar, yaitu jaringan terpisah dari biasanya terdapat di ujung tumbuhan, monokotil, struktur rumput-rumputan. Contohnya adalah apabila kita memangkas rumput, rumputnya akan tumbuh kembali dikarenakan ada meristem interkalar. Oke, Ayu Widianingsih, silakan yang lateran. Baik, Bu. Yang lateral yaitu pertumbuhan sekunder pada akar dan batang sehingga menyebabkan tumbuhan semakin tinggi, besar, dan tebal. Cukup, Ibu. Oke, baik. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang telah diberikan ya. Jadi untuk jaringan meristem sendiri mengingatkan itu merupakan jaringan yang memang aktif membelah ya. Jadi istilahnya yang menjadikan tumbuhan itu bisa selalu tumbuh yaitu karena adanya jaringan meristem. Makanya kalau tanpa adanya jaringan meristem itu sesuatu yang tidak bisa dipastikan kalau tumbuhan itu bisa tumbuh dengan baik ya. Nah, kalau berdasarkan asal terbentuknya, itu untuk jaringan meristem ada yang promeristem, ada yang meristem primer, ada yang meristem sekunder. Nah, kalau untuk yang promeristem, ini biasanya masih dalam bentuk tahap embrio ya atau dalam proses perkembangan. Biasanya yang memang nantinya akan banyak ditemukan tunas ya. Bisa itu di ujung batang maupun di ujung akar. Jadi kita mengenal ada istilah pucuk ya. Biasanya di pucuk itu kan daunnya selalu hijau terus gitu ya. Karena itu banyak sekali ditemukan promeristem. Atau mungkin di ujung akar yang masih muda itu juga ditemukan promeristem ya. Kemudian ada meristem primer dan meristem sekunder. Kalau meristem primer ini kalau pada tumbuhan yang sudah dewasa itu sel-selnya tetap masih aktif membelah ya. Jadi kalau itu pada tanaman yang memiliki batang itu batangnya akan tumbuh atau tambah tinggi yang itu membuat tumbuhan itu bisa menjulang ya. Ini disesuaikan juga dengan karakteristik tumbuhan ya, apakah dia pohon, perdu, semak dan sebagainya macam. Nah, kalau meristem sekunder ini bahasa kata istilah lainnya itu adalah kambium. Jadi kalau suatu tanaman itu memiliki meristem sekunder ya, memiliki kambium, itu dia akan membuat batang itu lebar ya. Jadi diameternya itu semakin besar. Jadi biasanya kalau tanaman-tanaman kalian lihat ya, pohon-pohon yang batangnya membesar itu pasti memiliki meristem sekunder yaitu kambium. Dibandingkan dengan tanaman yang tidak memiliki kambium. Misalkan tanaman monokotil seperti jagung, serai itu kan sampai kapanpun batangnya cuma segitu-gitu aja. Dia tidak akan bisa membesar seperti tanaman misalkan
tanaman aksia ya, kemudian pohon mangga atau pohon-pohon yang lain yang batangnya itu besar gitu ya, karena memiliki meristem sekunder. Itu berdasarkan asal terbentuknya. Nah, sekarang berdasarkan letak terbentuknya. Itu ada apikal, ada interkalar, sama lateral. Nah, kalau yang apikal ini merupakan proses pemanjangan baik itu akar maupun batang karena ini relate dengan yang promeristem itu tadi ya. Ini bisa menghasilkan tunas, artinya ada pertumbuhan baru di situ. Tunas apikal yaitu tunas yang tumbuh di pucuk batangnya yang nantinya akan bisa membentuk cabang-cabang ya, cabang samping atau mungkin nanti membentuk daun atau mungkin nanti membentuk bunga. Kemudian ada interkalar. Nah, interkalar ini dia terpisah ya dari meristem apikal di atasnya. Jadi biasanya ini terjadi pada tumbuhan-tumbuhan yang sifatnya monokotil itu. Ya, jadi ini juga realnya kalau misalkan kita itu di rumah misalkan bersih-bersih gitu ya, memangkas rumputnya. Rumput ini kalau kalian hanya memangkas rumput dan hanya mengenai interkalarnya saja, itu akan kembali tumbuh. Kecuali kalau sampai dicabut seakar-akarnya. Ya, artinya apa? Interkalar ini nantinya akan bisa tumbuh kembali gitu. Lateral. Nah, lateral ini adalah pertumbuhan sekundernya dari akar maupun batang ya, sehingga menyebabkan si batang itu bisa bertambah lebar karena adanya kambium. Nah, itu ya, ini dua hal yang memang harus dipahami. Baik, selanjutnya yang permanen. Nah, yang permanen ini ada epidermis, ada parenkim, ada penyokong, ada pengangkut. Saya butuh 4 mahasiswa di sini. Ada Mia. Mia ada? Ada, Bu. Oke, Mia, kemudian Reni Ayunita ada? Ananda ada? Ada, Bu. Kemudian satu lagi di sini Nurita. Nurita ada? Ada, Ibu. Oke, silakan bergilir antara Mia, Reni, Ananda, Nurita untuk menjelaskan masing-masing jaringan permanen tersebut. Baik, Bu. Untuk jaringan epidermis itu fungsinya untuk melindungi bagian dalam tumbuhan dari lingkungan luar. Sel-sel di jaringan epidermis ini bisa berkembang menjadi alat-alat tambahan lain seperti stomata atau mulut daun, trikoma, spina atau duri, buliform atau sel kipas, dan sel kersik dan filamen. Biasanya terdapat pada bagian luar tumbuhan, Bu, epidermis. Sekian, Bu. Oke, dilanjutkan Parenkim. Baik, Bu, untuk parenkrim sendiri yaitu jaringan dasar karena jaringan parenkrim menyimpan sebagian besar jaringan pada akar, batang, daun, dan buah. Cukup, Bu. Untuk penyongkong, fungsinya menguatkan batang dan daun biar tegak, melindungi biji atau embrio, memperkuat jaringan parenkrim, dan melindungi jaringan pengangkut. Cukup, Bu. Jaringan pengangkut itu jaringan yang mengangkut air dan unsur hara serta mengedarkan zat makanan hasil fotosintesis dari satu bagian ke bagian lain. Berdasarkan fungsinya dia ada dibagi menjadi dua, ada xilem sama phloem. Cukup, Ibu. Oke. Baik, kita lihat ya masing-masing jaringan permanen. Artinya kalau jaringan permanen ini jaringan yang memang sudah mengalami diferensiasi dari jaringan meristem primernya ya. Yang wajib ada di setiap tumbuhan ya. Ini adalah 4 ini. Harus punya epidermis, harus punya parenkim, penyokong dan pengangkut. Itulah kenapa jaringan-jaringan yang kalian sudah amati secara mikroskopis itu ya hanya 1 2 3 4 ini aja yang ada di dalam Simplicia yang kalian amati ya, walaupun nama-namanya bisa berbeda-beda ya, karena tentunya menyesuaikan dengan karakteristik masing-masing selnya gitu. Kalau ini kan jaringan ya, jadi bedanya kalau sel itu dia sifatnya tunggal, kalau jaringan itu adalah kumpulan dari sel-sel ya yang memiliki karakteristik yang sama. Jadi bisa saja nanti ketika diamati itu bukan dalam bentuk jaringan lagi, apalagi yang sudah dihancurkan, sudah diserbuk gitu ya, sudah di blender gitu. Jadi sudah lembut dia, jadi potongan-potongan itu. Tapi tetap itu adalah bagian dari jaringan-jaringan yang ada pada slide ya, entah itu jaringan epidermisnya, jaringan parenkimnya, penyokong atau pengangkut.
Epidermis ya sama halnya dengan manusia ya. Epidermis itu juga kita miliki adanya di bagian luar dari permukaan kulit ya. Kalau itu tumbuhan, kalau itu manusia, begitu pula dengan tumbuhan ya. Jadi merupakan bagian luar dari suatu tumbuhan untuk melindungi dari lingkungan luar ya. Jadi bagaimanapun tumbuhan juga itu kan harus melindungi diri dari paparan yang ada di lingkungan. Nah, biasanya setiap tumbuhan memiliki modifikasi yang berbeda-beda tergantung dari jenis tanamannya. Tapi secara umum biasanya kalau di epidermis itu pasti di daun ya, misalkan terutama di daun itu ada stomatanya. Ya, nah ini sudah kalian amati juga ya dari pengamatan rose di color itu ya, yang warnanya merah dan hijau itu atau sesongkokan itu kan itu paling mudah diamati. Kenapa dipilih tanaman itu? Karena paling mudah diamati bentuk sel-selnya dan stomatanya terlihat sangat jelas itu. Nah, selain itu juga ada modifikasi lain yang juga itu disesuaikan dengan jenis tumbuhannya. Ada yang berduri gitu ya, ada yang bentuk trikoma, ada yang bentuk sel kipas, sel kersik atau filamen. Nah, ini tergantung dari jenis tanamannya apa. Nah, sedangkan kalau parenkim itu beda fungsi dengan epidermis. Epidermis itu kan untuk lapisan luar yang melindungi bagian dalam tumbuhan. Kalau parenkim ini lebih sebagai apa? Penyusun secara keseluruhan ya, bagian-bagian yang ada pada jaringan akar, batang, daun dan buah. Jadi hampir ditemukan di semua organ tumbuhan. Nah, sedangkan kalau untuk penyokong atau penguat, ya ini tentunya ya sesuai dengan istilahnya ya, penguat atau penyokong. Berarti membuat agar tumbuhan itu kokoh dan bisa berdiri tegak gitu ya, tidak mudah ambruk gitu. Selain ditunjang dengan adanya akar itu. Berarti di akar itu juga banyak ditemukan adanya jaringan penyokong. Lalu ada jaringan pengangkut. Nah, jaringan pengangkut bisa juga disebut sebagai transportasi di dalam tubuh si tumbuhan ya. Kan kalau pada manusia itu kan ada darah dan pembuluh darah gitu ya. Tapi kalau mereka enggak ada. Jadi mereka butuh jaringan pengangkut ini untuk mengangkut segala apapun yang dibutuhkan oleh tumbuhan dari akar ya menuju ke daun untuk proses fotosintesis. Lalu dari fotosintesis telah dihasilkan makanan bagi tumbuhan akan diedarkan ke seluruh bagian organ-organ tanaman yang membutuhkan. Nah, itu butuh yang namanya jaringan pengangkut. Nah, jaringan pengangkut itu berdasarkan fungsinya ada silem sama ada phloem. Nah, nanti kita lihat masing-masingnya ini. Silem itu fungsinya untuk apa, phloem itu fungsinya untuk apa. Tentunya tidak boleh tertukar gitu ya, tidak boleh berbeda-beda, tidak boleh dalam satu tumbuhan ya fungsi silem ya sama. Dalam berbagai jenis tanaman yang juga fungsi silem ya sama, tidak boleh nanti di tanaman ini silem fungsinya untuk ini, nanti di tanaman lainnya beda lagi, enggak, semuanya tetap sama. Mau silem, mau phloem di setiap tumbuhan itu memiliki karakteristik dan fungsi yang sama gitu. Makanya tidak boleh tertukar antara fungsi silem dan phloem karena kedua-duanya sama-sama sebagai pengangkut. Bedanya yang satu untuk mengangkut nutrisi air yang dibutuhkan dari akar ke daun, yang satunya untuk mengangkut hasil makanan yang itu dihasilkan pada saat fotosintesis lalu akan diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, ini dua partner yang tidak boleh musuhan ya, jadi harus saling berkolaborasi, saling membantu satu sama yang lain. Percuma juga kalau nggak ada silem, percuma juga kalau nggak ada phloem ya, hanya salah satu saja. Nanti siapa yang akan membawa nutrisinya dari akar ke batang, ke daun? Siapa yang nanti akan meneruskan hasil makanannya dari daun ke batang, ke organ lain-lainnya itu? Kalau tidak ada kerjasama yang baik, tentu tidak akan bisa tumbuh itu tumbuhan. Ya, makanya dua-duanya harus saling kerjasama seperti itu. Nah, itu batang ya. Sekarang kita masuk ke organ akar. Nah, kalau akar bagaimana karakteristiknya? Kan begitu. Nah, di sini sebelum kita langsung masuk secara spesifik ya penyusun jaringan pada akar secara umum dulu. Karena kita tahu bahwa tumbuhan itu secara garis besarnya itu ada tumbuhan monokotil, ada tumbuhan dikotil. Karena memang yang kita pelajari ini spesifiknya adalah pada tanaman yang berbiji. Jadi ada yang berbiji tunggal, ada yang berbiji dua ya. Jadi membelah dan tidak membelah seperti itu. Nah, dalam hal ini bisa kalian jelaskan dulu ya perbedaannya kalau berdasarkan kriteria, misalkan di sini sistem perakaran monokotil dikotil seperti apa,
Kaliptranya monokotil dan dikotil itu seperti apa, perisikelnya monokotil sama dikotil itu seperti apa, silem flomnya seperti apa, empulurnya seperti apa, kambiumnya seperti apa. Ya, di sini saya butuh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak kan peluangnya untuk bisa menjawab. Jadi kalau tidak diambil ini hal yang sangat rugi gitu ya, karena waktunya juga terbatas. Baik, di sini ada Putri Harum. Putri Harum ada? Ada, Ibu. Kemudian ada Arif. Ada Arif Nugroho? Ada, Ibu. Oke, kemudian ada siapa lagi ini? Ini sudah menjawab semua, yang lainnya tidak minat untuk ikut menjawab. Kalau tidak, saya panggil lagi yang sudah menjawab ini. Oke, tidak ada, berarti Reni ada? Intan? Ada, Bu. Ada, Bu. Kemudian Sevira. Delina ada, Bu. Delina mau jawab? Iya, Ibu. Oke. Berarti di sini sistem perakaran Putri Harum, Kaliptra adalah Arif Nugroho, perisikel itu Reni, silem dan flom Intan, empulur Sevira, kambium Delina. Silakan. Yang pertama, sistem perakaran monokotilnya yaitu serabut, dikotilnya tunggang. Terima kasih, Ibu. Yang kedua, kaliptra, monokotil terlihat jelas, untuk dikotilnya terlihat tidak jelas, Bu. Untuk yang perisikel itu monokotilnya terdiri dari beberapa lapis sel yang berdinding tebal atau hanya membentuk cabang akar. Untuk dikotilnya tidak. Silem dan flem untuk monokotilnya yaitu kolateral tertutup, letaknya berselang-seling. Kemudian untuk dikotilnya kolateral terbuka, silem terletak di dalam dan flem terletak di luar. Untuk empulurnya itu monokotilnya itu terletak pada pusat akar dan luas, dikotilnya itu tidak memiliki empulur. Untuk kambiumnya itu lapisan jaringan meristematik pada tumbuhan sel-selnya aktif membelah dan bertanggung jawab atas pertumbuhan sekunder. Ibu. Assalamualaikum, Ibu. Ya, silakan. Bu, maaf Bu, kami dari yang kelas D1 sama yang reguler ada mata kuliah TSLS, Bu, dengan Bu Nurul. Oke, silakan bisa keluar dari Zoom ya. Baik, Bu. Terima kasih, Ibu. Oke. Baik, dilanjut lagi ya. Nah, ini pertanyaan selanjutnya adalah apa saja jaringan penyusun dari akar? Ini sudah ada ya. Ada epidermis, korteks, ya, ada endodermis, ada silinder pusat atau stele. Nah, untuk yang silinder pusat atau stele ini ada 3 bagian ya. Ada perisikel atau perikambium ya, kemudian ada pengangkut dan ada empulur. Oke, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 mahasiswa. Saya persilakan. Yang belum siapa ini? Ada Wijayanti. Oke. Siapa yang belum silakan. Saya takutnya keselip ya, tidak terlihat. Kalau tidak ada saya kasihkan yang sudah menjawab. Nggak ada yang lain-lainnya ini?
Oke, saya yang pilih yang ada di raise hand ya. Reni, kemudian Intan, Putri Harum, kemudian Fiona, kemudian siapa lagi nih? Adila. Saya ulangi lagi ya. Untuk yang menjawab epidermis, penyusun akar, ya, deskripsi dan fungsi, ya atas nama Wijayanti, yang korteks itu Reni, endodermis itu Intan, kemudian yang silinder pusat, stele, itu perisikel itu Putri Harum, pengangkut Fiona, dan empulur Adila. Silakan Wijayanti. Baik, Bu. Lapisan epidermis dilapisi zat gabus sebagai pelindung sel di bawahnya. Terdapat penonjolan yang membentuk rambut bersifat semi-permeable, mudah masuknya air dan hara mineral ke dalam jaringan akar. Cukup, Bu. Oke, dilanjut yang korteks. Untuk korteks, dirinya perang dan tongkat jumlahnya lebih sedikit menyimpan dan makanan. Terus endodermis silakan. Kemudian epidermis penyusun akar korteks yang terdiri dari selapis sel. Pada dinding sel yang tegak lurus dengan silinder pusat terdapat penebalan zat gabus membentuk pitakas pari. Tidak dapat ditembus oleh air sehingga bagian endodermis yang mengambil alih sebagai pengatur masuknya air dan hara mineral dari korteks ke silinder pusat. Oke, lanjut yang silinder pusat untuk jaringan perisikel. Jaringan perisikel atau perikambium, lapisan terluar stele, pertumbuhan perisikel ke arah luar membentuk akar cabang bersifat meristematik. Dalam tanaman yang menunjukkan pertumbuhan sekunder, perisikel menghasilkan kambium vaskular, xilem, dan phloem, dan kambium gabus yang memiliki lapisan lilin yang melapisi tanaman terhadap zat berbahaya dari luar dan mencegah kehilangan air dari dalam. Terima kasih, Ibu. Oke, lanjut yang jaringan pengangkut. Untuk jaringan pengangkut terdiri dari jaringan xilem dan phloem. Xilem dan phloem terpisah dan berseling-seling, yang lebih dikenal dengan tipe radial. Untuk phloem, pengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh, dan untuk xilem, mengangkut air dan hara mineral dari akar menuju batang dan daun. Terima kasih, Bu. Baik. Terakhir yang empelur. Empelur tersusun dari sel-sel parenkim pada batang yang berkayu atau dikotil. Anggota empelur terletak di sisi dalam jaringan kayu dan merupakan pusat batang. Pada monokotil terdapat dalam stele atau beberapa menghilang. Baik, oke ya, kita lihat satu persatu yang menjawab epidermis tadi. Jadi ini sebetulnya sama ya dengan yang pada batang tadi ya. Epidermis itu bagian yang paling luar ya, yang ada di permukaan atas ataupun bawah, yang fungsinya itu sebagai pelindung sel-sel di bawahnya. Gitu. Nah biasanya kalau untuk beberapa jenis tanaman ya, itu antara organ satu dengan organ yang lain itu ada yang memiliki kesamaan, tapi juga ada yang memiliki perbedaan. Ciri khas gitu ya. Kalau pada akar ciri khasnya apa? Epidermisnya itu bisa mengalami modifikasi ya, membentuk tonjolan-tonjolan berupa rambut itu yang sifatnya adalah semi permeable. Nah, rambut-rambut inilah yang kita kenal sebagai rambut-rambut akar ya, yang nantinya akan memudahkan untuk proses penyerapan air ya, penyerapan air atau unsur hara yang itu dari dalam akar yang nanti akan diteruskan ke bagian tumbuhan yang lain. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua adalah korteks.
Jadi korteks ini posisinya dia berada di dalamnya si epidermis. Jadi lapisan pertama dari epidermis itu adalah korteks, di mana korteks ini tersusun dari jaringan parenkim yang secara strukturnya dia lebih renggang, tidak serapat seperti epidermis ya, yang fungsinya untuk penguat ya, dan jumlahnya juga lebih sedikit gitu. Nah, kemudian selain untuk penguat itu juga sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Nah, akar itu kan ada beberapa jenis tanaman kan bisa menggembung ya ukurannya, karena di situ sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Letaknya di mana ya? Di korteks itulah. Kenapa? Karena susunan selnya relatif lebih longgar ya, jadi lebih mudah untuk dijadikan tempat penyimpanan cadangan makanan. Kemudian endodermis ya, itu letaknya di bawahnya lagi dari korteks ya, endodermis ini. Nah, dia sebagai penyusun akar yang terdiri dari selapis sel saja, ya. Kemudian dia sifatnya adalah tidak dapat ditembus oleh air, ya. Sehingga bagian endodermisnya itu dia akan mengatur gitu ya, masuk keluarnya air atau unsur hara dari korteks menuju ke stele. Karena setelah ini kita akan membawa apa yang diserap oleh akar itu tadi menuju ke stele. Nah, stele atau silinder pusat ya, ini merupakan jaringan yang paling dalam ya dari penyusun akar tersebut ya. Jadi di sini ada jaringan perisikal yang kita kenal sebagai perikambium ya. Jadi perikambium ini merupakan lapisan terluar dari stele. Jadi pertumbuhannya itu dia ke arah luar membentuk akar cabang. Jadi dia akan membentuk cabang-cabang akar itulah ya. Dan di sini banyak ditemukan jaringan meristem primer, karena sifatnya adalah meristematik gitu. Nah, kalau pada tanaman yang menunjukkan pertumbuhan sekunder yang memang memiliki kambium gitu ya, jadi perisikal ini nanti akan menghasilkan kambium vaskuler, di mana di dalamnya itu ada jaringan pengangkut, ada silem, ada phloem. Dan selain itu juga akan membentuk kambium gabus ya, yang memiliki lapisan lilin yang nantinya akan melapisi tanaman itu dari atau melindungi dari zat-zat yang berbahaya dari luar, itu yang pertama. Yang kedua juga untuk menghindari terjadinya dehidrasi atau kehilangan air di dalam tubuhnya. Nah, inilah jaringan yang perisikal ya. Jadi jaringan yang paling luar. Nah, sekarang jaringan pengangkut. Nah, jaringan pengangkut ini terdiri dari silem dan phloem. Ini juga sudah di-spill ya di awal tadi. Jaringan yang nantinya akan mengangkut bahan yang dibutuhkan dalam proses pembuatan makanan dan sampai nanti yang akan mengedarkan makanan itu ke seluruh bagian tumbuhan. Yang pertama adalah jaringan silem. Jadi silem inilah yang nantinya akan mengangkut air, nutrisi atau apapun itu, zat hara atau apapun itu yang dibutuhkan oleh tumbuhan ya, dari akar menuju ke daun. Kenapa di daun? Karena di daun akan terjadi proses pemasakan makanan yang kita kenal sebagai fotosintesis. Ya. Kemudian akan dibawa lanjut oleh phloem. Jadi phloem inilah yang nantinya akan meneruskan tugas estafet dari silem. Dia akan mengangkut hasil dari proses masaknya itu tadi ya, dari tahap proses fotosintesisnya, lalu akan diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan. Makanya ini estafet yang tidak boleh terputus gitu ya, dan tidak boleh hanya ada salah satunya saja, dua-duanya harus ada. Nah, ini adalah mikroskopis. Jadi kemarin coba dilihat lagi gambar yang sudah kalian amati ya. Bentuk akar dari akar monokotil dan dikotil ya. Kalau kemarin monokotil diwakili oleh sereh, kalau yang dikotil kemarin diwakili oleh bayam. Bandingkan kedua akar tersebut. Nah, nanti kalian bisa analisis di sana. Jadi bentuk dari akar monokotil itu dia seperti ini ya, di mana jaringan pengangkutnya tuh dia tersebar di seluruh permukaan selnya dan memang tidak teratur bentuknya. Sedangkan kalau untuk yang dikotil dia lebih rapi ya, dia tersusun lebih rapi dan lebih ini ya, tertata begitu, lebih teratur. Nah, kalau kalian perhatikan lagi nanti ya, di dalam tanaman yang akarnya itu adalah monokotil, ketika kalian melihat lingkaran-lingkaran seperti ini adalah berkas atau jaringan pengangkut. Di mana di dalamnya ada bagian yang ukurannya lebih besar sama ukuran yang lebih kecil. Yang lebih besar ini adalah phloem, yang kecil-kecil ini adalah silem. Nanti silakan ditunjuk pada saat kalian membuat laporan, ditunjuk mana jaringan pengangkutnya, mana phloemnya, mana silemnya. Ya, saya belum menjelaskan ini pada saat praktikum karena kalian belum mendapatkan teorinya. Nah, sekarang sudah mendapatkan teorinya, berarti sudah bisa menentukan
mana phloem, mana xilem untuk yang monokotil. Pada saat praktikum diwakili oleh tanaman serai ya. Nah, sedangkan yang dikotil itu bentuknya memang lebih cantik ya. Dia ukurannya lebih besar dan teratur gitu ya. Jadi di sini ada selain ada serabut phloem ya, ada serabut xilem, tapi juga ada kambium. Karena kan kalau pada tanaman dikotil kan memiliki kambium ya. Itulah kenapa batangnya dia lebih besar. Sedangkan kalau pada serai itu enggak ya. Jadi kalau untuk yang dikotil ini ada yang disebut dengan phloem ya, yang ditunjuk ini. Kemudian ada kambium. Nah, kambium itu antara. Jadi antara phloem dan xilem. Kemudian ada xilem yaitu yang di bagian dalamnya gitu. Jadi dalam hal ini antara kedua-duanya sama-sama memiliki phloem dan xilem, tetapi bentuknya berbeda karena menyesuaikan dengan karakteristik dari tanaman tersebut, apakah dia memiliki kambium atau tidak. Nah, ini kalau yang di zoom lagi ya, bentuknya dari lingkaran-lingkaran seperti choco chip ini ya, bulatan-bulatan ini, di dalamnya seperti ini ya. Jadi yang besar ini adalah xilem ya, yang kecil ini adalah phloem. Ya, jadi dalam hal ini bisa kalian amati nanti untuk tanaman monokotil dan tanaman dikotilnya. Sedangkan kalau yang ini tengah-tengah ini adalah kambiumnya ya. Kemudian yang paling luar ini adalah phloem, yang paling dalam ini adalah xilem gitu. Ini adalah hasil dari ngezoomnya si ukuran masing-masing dari berkas pengangkut atau jaringan pengangkut pada dikotil ya. Nanti silakan disesuaikan dengan gambarnya yang sudah dihasilkan ya pada saat pengamatan mikroskopi kemarin. Terakhir ini adalah empulur ya. Jadi kalau empulur ini seluruhnya sel-selnya itu terdiri dari parenkim. Nah, ada perbedaan ya antara dikotil dengan monokotil. Nah, kalau yang tumbuhan dikotil itu empulurnya itu dia berada di bagian dalam jaringan kayunya ya, bagian dalamnya. Kemudian kalau monokotil itu terdapat dalam stelenya. Tetapi beberapa jenis tanaman yang monokotil itu menghilang ya, jadi tidak memiliki empulur. Yang kelihatan memiliki empulur itu adalah yang dikotil ya. Nah, ini untuk yang akar. Kemudian kita masuk ke yang batang ya. Nah, untuk yang batang di sini saya persilahkan ya, ada 2 mahasiswa saja karena ini bisa menjawab secara seluruhnya ya, karena ini hampir sama seperti yang akar tadi, perbedaan antara batang dikotil dan monokotil ya. Untuk mahasiswa pertama itu perbedaan dari morfologi batangnya, percabangannya, dan berkas pengangkutnya. Kemudian kalau yang mahasiswa kedua nanti kambiumnya, pertumbuhan sekundernya, sama korteks tele atau silinder pusatnya. Berarti 2 saja yang saya persilakan di sini. Atas nama pertama Nadia. Nadia ada? Hadir, Bu. Oke, kemudian siapa ini yang belum ini? Sudah semua sepertinya ya. Oke, saya tunjuk. Nurlaili, Bu. Hah? Nurlaili. Oh iya, Nurlaili. Oke. Silakan dimulai dari Nadia untuk bisa menyebutkan perbedaan antara monokotil dan dikotil berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan. Baik Bu, untuk perbedaan morfologi batang pada monokotil ukurannya sama, sedangkan pada dikotil itu memiliki pangkal besar, semakin ke ujung semakin kecil. Terus pada percabangannya yang pada monokotil tidak ada, sedangkan dikotil ada. Lalu pada berkas pengangkutnya pada monokotil kolateral tertutup, letaknya berselang-seling, sedangkan pada dikotil kolateralnya terbuka, xilem terletak di dalam, dan phloem terletak di luar. Sudah, Bu. Nurlaili untuk dikotil ya, Bu? Dua-duanya, monokotil sama dikotil. Kalau dikotil itu pangkalnya besar, semakin ke ujung semakin kecil. Terus kalau untuk cabangnya itu, kalau untuk
untuk dikotil ada, kalau monokotil nggak ada. Terus ada kambiumnya, dikotil ada, monokotil nggak ada. Untuk berkas pengangkutnya, monokotil kolateralnya tertutup, letaknya berselang-seling. Kalau dikotil kolateralnya terbuka, silemnya terletak di dalam dan volume terletak di luar. Untuk pertumbuhan sekundernya, dikotil mengalami pertumbuhan sekunder. Kalau monokotil tidak mengalami pertumbuhan sekunder. Terus kalau untuk korteks stel atau silinder pusatnya, untuk monokotil itu bisa dibedakan, tapi kalau dikotil tidak bisa dibedakan. Cukup, Bu. Oke, baik. Ya, itu tadi yang sudah disampaikan untuk masing-masing ya, Nadia dan Nurlaili. Morfologi batangnya ya. Kalau pada monokotil itu ini juga sudah disampaikan di morfologi, bab morfologi ya. Ukurannya tuh sama dari atas ke bawah itu ya gitu-gitu aja gitu ya. Tapi kalau di kotil itu biasanya semakin ke ujung semakin kecil. Jadi penopangnya itu paling besar. Biasanya bagian bawah yang paling besar. Kemudian percabangan kalau monokotil itu nggak ada ya, beda dengan yang dikotil itu ada percabangan. Sedangkan berkas pengangkutnya ini yang tadi dilihat ya pada batang akar ini juga sebenarnya hampir di semua bagian organ itu bentuknya juga sama ya, tuh kan? Ini juga sama bentuknya, dia tersebar seperti ini yang monokotil. Sedangkan kalau untuk yang dikotil dia tersusun rapi ya, seperti kue cake ya, yang dihiasi seperti ini. Nah, kalau untuk yang berkas pengangkut, untuk yang monokotil dia sifatnya adalah kolateralnya tertutup ya, dia letaknya berselang-seling. Sedangkan kalau yang dikotil kolateral terbuka, di mana silem terletak di dalam, sedangkan phloem di luar. Jadi dia bentuknya kalau silem ini bagian dalamnya, kalau yang phloem itu bagian luarnya. Ya. Kemudian kambium jelas kalau monokotil tidak ada, kalau dikotil itu ada. Sedangkan pertumbuhan sekunder itu mengikuti ada tidaknya kambium. Kalau dia memiliki kambium berarti dia memiliki atau mengalami pertumbuhan sekunder. Sedangkan kalau dia tidak memiliki kambium berarti tidak ada, gitu ya. Karena pertumbuhan sekunder itu kan dengan ditandai pembesaran dari diameter batang ya. Jadi kalau tidak ada kambiumnya ya batangnya tidak membesar. Sedangkan kalau silinder pusat ya monokotil itu dapat dibedakan, dikotil tidak dapat dibedakan. Itu secara umum ya perbedaan antara monokotil dan dikotil. Nah ini ya jaringan penyusun batang itu ada epidermis, korteks ya, endodermis, ini hampir sama ya seperti pada akar tadi ya. Ini yang monokotil, ini yang dikotil ya. Baik, sekarang untuk yang jaringan penyusun batang yang pertama ya, epidermis. Silakan di sini satu mahasiswa untuk menjelaskan yang epidermis dari definisi, kemudian karakteristik dan fungsinya untuk apa ya. Oke, saya persilakan satu mahasiswa di sini atas nama Adila. Adila ada? Ada, Ibu. Oke, silakan. Oke, untuk jaringan penyusun batang, untuk epidermis, selnya tersusun rapat dan hanya memiliki satu lapis sel yang memiliki trikomata. Jaringan terluar dari tumbuhan dan terkuat yang berfungsi untuk melindungi jaringan di bawahnya. Pada umumnya dilapisi oleh kutikula yang mencegah air keluar dari batang sehingga batang tidak kekurangan air. Untuk sifat sel epidermis mampu bermitosis yang selalu aktif membelah untuk mengimbangi suatu pertumbuhan batang. Pada batang yang mengalami pertumbuhan sekunder, epidermis pecah dan diisi oleh jaringan gabus yang dihasilkan oleh kambium gabus atau yang disebut dengan velogen. Ada bagian yang tidak terlapisi jaringan gabus yang disebut dengan letisel, tempat pertukaran gas dan penguapan. Terima kasih, Bu. Oke, baik dilanjut dulu. Yang kedua adalah korteks. Jadi di korteks di sini ada kolenkim, ada parenkim. Jadi kedua-duanya ini masuk ke dalam jaringan korteks ya. Ada dua mahasiswa yang saya silakan untuk menjawab. Di sini siapa lagi yang baru?
Wow, ada Santi ya. Oke, silakan Santi. Kemudian siapa lagi yang baru ini? Nggak ada. Saya tunjuk Nur Laili. Ada Nur Laili? Oke, silakan dari Santi untuk bisa menjelaskan bagian korteks yang bagian kolenkim. Baik, Ibu. Kolenkim berasal dari meristem dan dari parenkim yang berfungsi sebagai penguat pada tumbuhan yang muda dan sedang tumbuh pada tumbuhan yang besar. Terima kasih, Ibu. Oke, dilanjut. Nur Laili tadi, ada nggak Nur Laili? Oke, diganti ya. Iya, Bu. Ada, mau menjawab? Bu, yang yang ini ya, Bu. Yang korteks penyusun batang bagian parenkim. Oh ya, sebentar, Bu. Yang parenkim ya, Bu? Jaringan parenkim terdiri dari sel-sel hidup yang pada batang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, jaringan pengangkut, tempat cadangan air, dan tempat penyimpanan udara. Terus jaringan parenkim terdiri dari sel-sel hidup. Sama itu mah, diulang lagi. Oke, cukup ya. Cukup. Yang parenkim. Oke, dilanjut. Yang endodermis. Yang ketiga, siapa yang mau menjawab ini? Atas nama Fiona. Fiona ada? Ada, Bu. Oke, ini yang lain kenapa tidak mau raise hand ya? Endodermis adalah lapisan sel yang mencegah nutrisi meninggalkan struktur tumbuhan dan kembali ke tanah. Terdiri dari sel parenkim tunggal berlapis dan berbentuk bara. Lapisan-lapisan ini bekerja sama untuk menyerap air dan nutrisi yang penting untuk menjaga tanaman tetap hidup. Sel-sel endodermis mengalami penebalan zat gabus pada dindingnya membentuk seperti titik-titik, yaitu titik Kaspari, yang berfungsi untuk menghalangi lewatnya cairan melalui celah antara dinding sel satu dengan lainnya, sehingga cairan hanya mengalir melalui sitoplasma. Cukup, Bu. Oke, kemudian yang selanjutnya ini ada stele atau silinder pusat. Di sini ada perisikel atau perikambium, kedua berkas pengangkut, 2 mahasiswa. Atas nama Nadia. Nadia ada? Ada, Bu. Nadia, kemudian Wijayanti Enggar. Ada Wijayanti? Ada, Ibu. Oke, silakan. Stele atau silinder pusat terletak di bagian terdalam pada batang dan memiliki 2 lapisan. Yang pertama ada perisikel atau perikambium yang bersifat marismatik, aktif membelah menghasilkan sel-sel baru, dan pada dikotilnya menyebabkan pertumbuhan sekunder, pertambahan diameter batang.
Lanjut, Wijayanti, silakan. Baik, Ibu. Berkas pengangkut terdiri dari jaringan silem dan floem. Silem dan floem terpisah dan berselang-seling yang lebih dikenal dengan tipe radial. Floem pengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Silem mengangkut air dan hara mineral dari akar, ujung batang, dan daun, Ibu. Cukup, Ibu. Nah, kemudian di sini untuk jenis jaringan pengangkut batang ya, itu ada silem dan phloem ya. Nah, di sini masing-masing akan kita uraikan. Kalau silem itu ada yang disebut dengan trakeit, ada yang disebut dengan unsur pembuluh ya. Ini dua mahasiswa bisa menjelaskan masing-masing untuk yang jaringan silem, yang satunya adalah trakeit, satunya adalah unsur pembuluh. Silakan dua mahasiswa. Adila, ada Adila? Dan Intan Almasya. Silakan Adila. Untuk yang trakeit, Intan yang unsur pembuluh ya. Baik Ibu, untuk jaringan silem yang terdiri dari trakeit itu ditemukan di dalam silem hampir semua tumbuhan atau vaskuler. Selain trakeit, sebagai besar Angiosperma dan beberapa Gymnosperma dan tumbuhan vaskuler tidak berbiji, memiliki unsur-unsur pertumbuhan. Trakeit adalah sel-sel yang panjang dan tipis dengan ujung meruncing. Dinding sekunder trakeit diperkeras oleh lignin yang mencegah sel-sel runtuh akibat tegangan transport air dan juga memberikan dukungan. Terima kasih, Ibu. Kemudian unsur-unsur pembuluh umumnya lebih lebar, lebih pendek, berdinding tipis, dan kurang meruncing dibandingkan trakeit. Kemudian unsur-unsur silem terdiri dari unsur trakeal, serat silem, dan parenkim silem. Cukup, Bu. Oke, baik. Itu untuk yang silem. Sekarang yang phloem itu ada 4 bagian ya. Ada pembuluh, ada sel pengiring, ada parenkim phloem, dan serabut phloem. 4 mahasiswa lagi. Silakan. Ada Saskia, oke. Saskia, lalu siapa lagi? Nurita. Yang ketiga. Yang ketiga. Yuk, 2 lagi. Silakan. Oke, dilanjut saja dulu Saskia sama Nurita ya, masing-masing untuk pembuluh sama sel pengiring. Silakan. Baik Ibu, terima kasih. Untuk pembuluh itu memiliki karakteristik sel tapis yang berbentuk sel tunggal dengan bentuk yang memanjang dengan bidang lapisan yang terletak di samping atau di ujung sel atau pada tumbuhan Petridophyta dan Gymnospermae. Bulu tapis yang terdapat pada Angiospermae merupakan bagian sel yang memanjang yang masing-masing merupakan bagian dari bulu itu dan dihubungkan oleh salah satu atau lebih bidang tapisan biasanya terletak di ujung sel. Jumlah bidangnya itu terdapat pada pembuluh yang berbeda tergantung pada jenis tumbuhannya. Selain itu, besar lubang lapisan juga bervariasi. Umumnya yang besar terdapat di ujung sel. Dan dinding sel, unsur penyusun pembuluh adalah selulosa yang tidak pernah dijumpai pada penebalan lignin. Jadi fungsi dari jaringan phloem itu adalah mengangkut hasil fotosintesis gula dari daun ke seluruh bagian. Cukup, Ibu. Dan taruh ini Kak di mesin. Oke, baik.
Tadi dua lagi ini ya, parenchyma phloem sama serabut phloem. Silakan. Atas nama Rizky Wandasari. Oke, Rizky. Satu lagi untuk yang jaringan pengangkut. Wijayanti. Ada yang baru nggak ini? Nggak ya. Wijayanti. Silakan. Dari Rizky dulu. Baik, Ibu. Untuk parenchyma phloem itu ada sel parenchyma yang secara fungsional berintegrasi dengan sel pengiring. Bentuknya itu memanjang dan sumbu panjangnya sejajar dengan sumbu jaringan pengangkut. Pada sel parenchyma ini tidak mengalami penebalan dinding sel. Kemudian bila phloem itu tidak berfungsi lagi, parenchyma ini akan berubah menjadi sklerenchyma atau menjadi phloem. Sudah, Ibu. Oke, dilanjut Wijayanti. Serabut phloem terdapat baik pada phloem primer maupun sekunder. Serabut ini segera membentuk dinding sekunder setelah selesai pertumbuhan memanjangnya. Umumnya penebalan itu berupa lignin, ada yang selulose, nokta yang terjadi sederhana. Serabut ini berfungsi sebagai penguat sejak awal atau terjadi dari parenchyma phloem setelah sel pembuluh tidak berfungsi lagi. Cukup, Ibu. Oke, baik. Kemudian untuk jaringan yang selanjutnya adalah kambium ya. Ini berarti kurang, oke, 2 jaringan lagi ya. Kita sampai ke batang, minggu depan dilanjutkan daun dan seterusnya. Berarti untuk yang kambium ada 2 di sini, kambium vaskuler dan kambium intervaskuler. Silakan siapa yang akan memberikan jawabannya. Yang sudah resen atas nama Nurita. Nurita ada? Ada, Ibu. Oke, satunya siapa? Ratih. Oke, silakan Nurita dan Ratih untuk menjelaskan jaringan penyusun batang yang kambium ya, kambium vaskuler dan intervaskuler. Baik, Ibu. Untuk kambium vaskuler itu kambium yang terdapat dalam berkas pengangkutan. Lalu pada kambium vaskuler yang mana sel-selnya ke arah dalam akan membentuk xilem, sedangkan apabila ke arah luar akan membentuk phloem. Kemudian apabila ke samping akan menyusun jaringan meristematis yang sangat berfungsi untuk memperluas kambium. Cukup. Oke, dilanjut Ratih. Baik, Ibu, untuk kambium yang intervaskuler itu yaitu di mana kambium itu terletak atau berada di antara 2 berkas yang terdapat di luar berkas pengangkutan dan fungsinya itu yaitu sebagai atau untuk menyusun sejumlah jari-jari empulur, Ibu. Cukup. Baik. Yang terakhir, ampulur. Ada 1 mahasiswa, saya berikan kesempatan untuk pertemuan kita hari ini. Silakan. Oke, atas nama Jihan. Silakan Jihan. Jihan. Jihan ada suaranya kok belum kedengaran? Nah, raise hand tapi tidak ada suaranya gimana ini? Oke, silakan yang lain. Ini terakhir ya. Segera dieksekusi saja untuk yang empulur. Iya, Bu. Ini sinyalnya jelek banget, Bu. Maaf. Sabar ya. Empulur. Empulur adalah bagian yang terdalam dari batang tumbuhan berpembuluh.
Empulur tersusun dari sel-sel parenkim pada batang yang berkayu. Anggota empulur terletak dari sisi dalam jaringan kayu dan merupakan pusat batang. Jaringan empulur mudanya biasanya berwarna putih atau coklat pucat dan menjadi gelap seiring dengan semakin matangnya jaringan. Pada perkembangan, kesudahan empulur berupa jaringan lunak, jaringan yang berisi pati seperti pohon sagu atau ruang kosong seperti pada rumput atau bambu. Cukup, Bu. Oke, baik. Untuk yang batang sudah semuanya dijelaskan ya, sesuai dengan nama-nama tadi yang disebutkan. Sebetulnya kalau kalian lihat ya, bahwasanya di setiap organ itu jaringannya ya itu saja gitu ya. Artinya secara umum pengertian juga sama. Tapi mungkin ada beberapa perbedaan yang mendetail terkait karakteristik di setiap organnya. Tentu akar, batang, daun itu kan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, dalam hal ini itulah yang perlu kita tekankan. Perbedaannya apa nih antara akar dan batang, antara batang dan daun dan sebagainya. Oke, mungkin itu dulu untuk pertemuan kita hari ini ya. Berarti 1 pekan lagi kita akan membahas untuk yang organ daun, kemudian ada organ bunga ya, dan ada organ buah dan biji ya. Nah, itu nanti kita selesaikan di pekan berikutnya. Harapannya sih kalian sudah menyimak video yang saya berikan, artinya kalian tuh sudah siap-siap dengan jawaban yang ada gitu ya. Kan tentunya dalam hal ini saya tidak mempersulit harus kalian menghafal satu-satu ya, kecuali kalau ujian ya. Kalau ujian kan mau nggak mau karena kan kita sifatnya close book ya, atau close referensi. Nah, kalau untuk keaktifan dalam tanya jawab kan kalian bisa saja baca, bisa saja melihat catatan, itu hal yang sangat lumrah dan saya persilahkan gitu ya. Artinya kalian nyambung dengan pertanyaan yang diberikan. Oh, jawaban pertanyaan itu jawabannya ini loh, kan gitu ya. Tapi kalau yang sama sekali enggak respon, sama sekali enggak ini, sulit saya menilai keaktifannya seperti apa gitu ya. Padahal kan ini kesempatan yang sangat sayang untuk dilewatkan ya. Terlebih yang memang tidak pernah sama sekali atau hanya beberapa kali saja. Karena nanti akan saya rekap ya nama-nama yang sudah tercantum di sini, itu nanti tentunya akan mendapatkan nilai keaktifan yang baik dibandingkan dengan yang tidak sama sekali gitu. Dan harapannya ini bisa dijadikan perbaikan ke depannya. Jangan sampai nanti ada yang tidak sama sekali. Kalau tidak ada sama sekali ya gimana? Repot ya kita menilainya. Karena keaktifan itu kan menentukan ada kalian kuliah gitu. Nah, kalau kalian nggak respon sama sekali, gimana saya tahu kalau kalian ada yang kuliah gitu kan? Kalau nggak respon kan berarti nggak kuliah, ya. Jadi istilahnya gimana saya tahu kalau memang kalian tidak memberikan kontribusi dalam menjawab pertanyaan, gitu ya. Apalagi pertanyaannya kan banyak banget, bukan yang cuma 1-2 yang itu rebutan. Jadi sangat disayangkan ya kalau seandainya tidak ada yang berpartisipasi, terutama yang memang tidak sama sekali ya. Itu harapannya jangan sampai seperti itu untuk pertemuan selanjutnya ya. Baik, terima kasih bagi yang sudah berpartisipasi aktif ya dalam perkuliahan kita sore hari siang hari ini. Dan saya pun juga terbantu gitu ya. Artinya kita kuliahnya nggak cuma dalam satu arah gitu ya, tapi 2 arah. Jadi ada interaksi antara dosen dan mahasiswa, meskipun mungkin sejauh ini pelaksanaannya kita masih secara daring gitu ya, belum secara luring yang harus di kelas. Kalau di kelas malah sekalian saya tembak di tempat gitu ya, ayo ini apa gitu. Tapi kan kalau daring seperti ini, ya inisiatif lah ya dari mahasiswa untuk bisa memberikan jawaban dari setiap pertanyaan yang diberikan. Oke, mungkin itu cukup pertemuan kita siang hari ini. Terima kasih. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, terima kasih. Selamat siang, selamat beristirahat, selamat melanjutkan aktivitas, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama.